أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'ini mahabbatika wa ma'rifatik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الله على كل شيء قديرا. Dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Al-Huda dan seluruh kepanitiaan pengajian kita, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami sekalian, saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian juga para khatib, para imam, para bilal. Demikian juga anak-anak kita, anak dan cucu kita, remaja-remaja Islam, sebagai harapan bangsa agama yang dapat melanjutkan kajian dakwah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bermakrifat kepada Allah, dan melaksanakan syariat-syariat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kembali kita baharui syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai detik ini kita masih diberikan curahan nikmat yang tiada terhitung banyaknya, berupa pinjaman kehidupan, helahan napas yang masih turun dan naik, degupan jantung, denyut nadi, kedepan mata, setiap niat hati, langkah kaki, ini semua tidak terlepas daripada kudur iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita, ada kalanya nikmat itu berupa nikmat kesehatan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang sedang sakit pada hari ini. Nikmat berupa kesempatan yang tak didapatkan oleh orang-orang yang sedang sibuk dalam kehidupan dan aktivitasnya masing-masing. Bahkan terkadang sholat pun tak sempat, apalagi nak mengaji seminggu sekali. Demikian juga hanya nikmat berupa
Makan minum selera diberikan Allah, bukanlah makan yang itu yang enak, tapi karena nikmat selera yang masih diberi kepada kita. Terutama sekali nikmat-nikmat yang banyak itu adalah nikmat yang bernama iman dan Islam. Nah, sebab itu senangkan lisan kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang memuji kita, sesungguhnya pujian itu adalah karena dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keistimewaannya dengan ucapan hamdalah? Alhamdulillah itu satu kata ditambah dengan Asmaul Husna, nama Allah. Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nama ismu zat Allah itu. Yang kedua, kalau tak dibaca Alhamdulillah, tidak sah salat yang kita bacakan. Kenapa? Karena Alhamdulillah merupakan dua kata yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Takkan ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba Rabbil Alamin. Di mana pergi Alhamdulillah? Maka tidak sahlah sholatnya. Uniknya, sholat apapun yang kita lakukan, wajib atau sunnah, walaupun sholat itu tidak ada rukuk dan sujudnya, pasti tetap ada Fatihahnya. Rukuk dan sujudnya tidak ada, tapi tetap ada Fatihahnya. Itulah sholat jenazah. Maka sholat sunat, sholat wajib tidak sah tanpa membaca suratul Fatihah, karena itulah disebut dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Kalau Sayyidul Quran itu ayat kursi, disebut Sayyidul Quran. Nah, itulah makanya hebat yang ketiga, begitu banyaknya zikir-zikir, tapi yang berkaitan dengan mensyukur nikmat Allah, zikirnya adalah Alhamdulillah. Padahal banyak zikir, Subhanallah, Allahu Akbar, bahkan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan lagi ada zikir Allah. Tapi khusus untuk mensyukur nikmat Allah, pujian kepada Allah, Alhamdulillah. Makanya kenapa orang-orang yang taat ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa mereka yang taat itu tidak merasa bahwa amal-amal yang dia kerjakan itu, dia tidak merasa itu karena kepandaian dia. Kenapa sebabnya seperti itu? Dan tidak timbul untuk riya, ujub dan kesombongan. Itu berawal karena dia tidak melihat tentang kehebatan, kelebihan, kepiawaian diri dia. Karena yang dia tengok adalah tentang kebesaran Allah. Contoh, mampunya kita taat, mampu dan mau sholat dengan izin Allah, mau ikuti pengajian, maunya kita menghadirkan majelis taklim, bahkan sholat-sholat sunat wajib kita laksanakan. Itu bukan karena kepandaian kita, tetapi karena Allah masih mengkurniai nilai iman, Islam, ketaatan kepada kita. Maka tak ada dia berkata, aku ini alim, aku ini pandai, aku ini pintar, ibadahku banyak, kalian tak ada apa-apanya, aku ini cuma penghuni surga, kalian tak menghuni neraka saja. Tidak. Kenapa orang-orang taat itu Pak tidak merasa batinnya begitu? Ada jawabannya. Karena dia tidak memandang tentang kelebihan dan kepandaian dirinya, yang dia pandang adalah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana contoh? Kalau dibandingkan amal soleh kita dengan nikmat Allah, sebenarnya amal soleh kita tak ada apa-apanya. Contoh, jika kita baca Al-Quran, bacaan tajwid kita benar, suara kita bagus, kemudian dibaca itu jadi amal berlembar-lembar, bahkan berjus-jus. Kenapa dilarang kita yang merasa pandai dan hebat?
Sebab mampunya kita beramal itu bukan karena kepandaian kita. Kalaupun kita pandai, itu karena Allah memberikan ilmu pemahaman untuk bisa baca Quran. Kalau persuara kita bagus, itu karena Allah yang kurniakan suara. Coba dibisu dulu. Kalaupun kita merasa sudah baca banyak, itu karena Allah berikan mata kita bisa melihat. Kalau demikian, kita hanya menggunakan nikmat Allah sekadar hak pakai, bukan hak milik. Jadi yang kita gunakan ini pun nikmat dari dia juga. Tahu dia baca, bagusnya bismillah dia umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan itu kalam Allah. Kemudian suara yang dikurniakan Allah itu dari Allah. Paham dia bacaan kalimat itu pun dari Allah. Kalau demikian, mana kelebihan kita? Tak ada. La haula wala quwwata illa billah. Ketika ada seorang hamba merasa bahwa kaya itu karena hasil usahanya, pandai itu karena hebatnya dia belajar, tinggi jabatan karena dia pula pintar, ini orang terhijab kepada Allah, maka dia sombong. Makanya nikmat iman Islam, tauhid ma'rifat, itulah yang menjadi nikmat sebagai jalan untuk sampai menuju Allah. Mana jalannya? Jalannya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Mana pondasi agamanya? Pondasi agama Islam ini 3 isinya. Akidah, ibadah, yang ketiga akhlak. Tauhid itu ilmunya. Ilmu untuk memahami persoalan akidah. Fikih, ilmu untuk memahami masalah ibadah. Baik ibadahnya hablum minallah atau hablum minan nas, itu untuk manusia muamalah. Fikihlah yang membahas itu. Bicara tentang fondasi yang ketiga yang bernama akhlak, maka ilmunya tasawuf. Nah, kenapa disebutkan jalurnya biar sampai ilmu 3 itu? Perlu pedoman Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama, qiyas. Nah, kenapa ilmunya 4 tadi dalam pengamalan? Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, padahal ketika dikaji, ma'rifat itulah dianggap paling rendah. Padahal tingkat terakhir nak memahami ma'rifat itulah. Kenapa awal? Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Sementara tingkat tinggi itu ma'rifat itulah. Nah, kalau dipelajari syariat, itu apa sama kita? Thariqat itu apa sama kita? Hakikat itu apa jadinya sama kita? Ma'rifat itu apa jadinya? Kenapa bisa jadi jalan? Syariat itu tubuh sama kita. Makanya amal syariat itu banyak ke tubuh. Thariqat itu hati sama kita. Hakikat itu nyawa, ruh sama kita. Ma'rifat itu rasa atau rahasia sama kita. Jadi jangan dulu dipikir aja. Amalan syariat itu amalan badan. Umpama kalau sholat, amal badannya boleh. Berdiri, ruku, sujud, tahiyat. Kalau tak ada badan, batang tubuh, maka amal-amal sholat berupa rukun itu sulit dikerjakan. Kemungkinan besar tak bisa. Umpamanya fi'li, perbuatan. Perbuatan itu yang tadi berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ya Pak, tak bisa dikerjakan. Maka disebutlah amal zahiriyah ini namanya amalan syariat. Bisa dipahami Pak, pelan-pelan. Ini istilah-istilah ini banyak. Amal syariat namanya. Cuma kita nggak boleh nuduh orang, karena ada orang nggak remeh Pak. Alah, kaji syariat kalau gitu begini. Ini udah sampai ke dalam lah, katakan sombong. Kalaupun udah sampai ke dalam ma'rifat, tidak boleh kita meremehkan orang. Karena kajian masalah hakikat ma'rifat itu
bukan untuk menunjukkan kita lebih pandai dari orang lain. Kajian tasawuf itu setidaknya kita lebih baik dari diri kita yang dahulu. Yang kedua, bukan untuk sibuk mencari kekurangan orang lain, tapi kita lebih sibuk menengok aib kita masing-masing supaya diperbaiki. Nah, makanya orang sekarang kalau menikah tasawuf, umur-umur kita ini tidak lagi peduli tentang sakit hati sama orang, mau berdebat, mau tersinggung. Nah, udah malas urusan itu deh. Kenapa tak urus sakit hati? Kalau udah banyak penyakit lain, sakit pinggang, sakit tulang, lagi malas urus sakit hati itu. Nah, itulah. Ini kalau bertasawuf begitu, bukan mau menunjukkan bahwa kita lebih suci dari orang lain, tapi untuk memperbaiki diri, setidaknya kita lebih baik dari diri kita yang dulu. Dengan demikian, dia akan sibuk tentang memperbaiki dirinya, dia tentang sibuk dirinya kepada Allah, banyak ingat Allah menjadi obat, terlalu banyak ingat manusia, pikir ini pikir sambil penyakit. Nah, itulah makanya orang tasawuf itu tenang. Makanya amal syariat itu amalan tubuh, umpama lagi puasa. Kenal dengan baik Pak, nanti di mana-mana kita ngaji, insya Allah tahu kita ini kaji syariat ini. Oh ini kaji terikat, oh ini kaji hakikat, oh ini kaji makrifat. Nah, umpama lagi yang kedua puasa. Puasa itu amal syariat itulah dia Pak. Melaparkan perut, tak makan, tak minum, bangunlah sahur, berbukalah. Begitu aturnya. Karena yang dipuasakan itu cuma badan. Cukupkah sampai situ? Salat hanya rukuk sujud saja, mulutnya hanya baca qauli aja, baca Fatihah yang bagus, baca ayat. Betul itu secara syariat. Memang begitu atur hukumnya. Tapi jangan tak masuk wilayah torikot. Torikot itu masalah apa? Tubuh syariat sama kita, sedangkan torikot hati sama kita. Bisa beramal Pak, badan tanpa hati. Kosonglah amal itu. Nah, coba beramal, hati kita kemana-mana, tubuh rukuk sujud. Tak cukup. Di soal puasa, syariatnya sesuai aturan. Makan sahur kita, ya Bu. Berbuka nanti Pak. Jangan kita pula bersama sampai siang hari. Memang itu aturan syariat. Itu semua adalah amalan badan. Tak makan, tak minum, aku lapar betul, aku lima. Badannya lapar. Aku haus betul, tenggorokan. Tak cukup begitu. Maaf, bukan kasar, tapi meluruskan pemahaman, Pak. Kalau cuma gitu, Pak, syariat saja, kucing berbandai. Ya, Bu. Kalau cuma tak makan, tak minum, saya rasa kucing lebih salah. Ada ikan, namanya ikan arwana. Ikan arwana itu perempuannya kan bertelur. Begitu dikeluarkan telurnya itu, si jantan yang menampung dalam mulutnya. Ditahannya itu beberapa minggu, beberapa bulan itu. Tidak makan karena warna itu berat. Kalau dia makan, nanti telur itu yang jadi anak itu akan bertelan. Kalau soal tak makan, tak minum. Ayam dulu Pak, ayam sekarang udah mulai curang itu. Ayam dulu 21 hari tak keluar Pak. Tak makan, tak minum, dia pucatlah piala ayamnya. Tak makan Pak, tapi yang sekarang seminggu keluar dia makan. Kadang-kadang 3 hari. Itu 3 hari lama juga itu. Kalau dibanding kita Pak, coba. Sanggup Bapak makan tak makan 3 hari itu. Ayam sanggup. Itulah anehnya kalau ada orang benci dan tak suka mengaji ilmu thariqat dan tasawuf. Kalau cuma amal itu jangan bilang nanti alam. Tapi tak boleh sombong. Aku puasa nih. Kalau orang thariqat Pak, dia berpikir kelemahan batin kita nih. Apalah sombongkan amal itu, amal tak makan, tak minum, puasa gitu. Ayam pun bisa. Bisa dipahami kira-kira apa? Maksud kaji ini, jangan amal kita hanya sebatas amal badan. Itu maksudnya Pak. Jangan hanya sampai amalan badan. Kita ingin masuk ke wilayah
torikot haji. Nah, itu maksudnya. Nanti kita tak kenal, makanya kita kenalkan supaya terbuat pemahaman. Itu ya Pak. Tidak ini yang menjadi. Tidak ini. Turun aja dia. Ini semua masuk nih. Sudah tanggal. Enggak. Jadi ibu bapak rahimakumullah, itulah makanya kalau kita bilang syariat itu amalan batang tubuh amalannya, thariqah itu amalan hati, hakikat itu amalan ruh, nyawa, ma'rifat itu amalan sir rahasia. Makanya ilmu ini mesti ditelusuri supaya kita naik kelas. Kalau duduk di syariat saja, bukan berarti menerangkan kita lebih tinggi ilmu, Pak. Tidak. Supaya naik aja ke jenjang kajian itu. Jadi tidak salah orang syariat, dia itu belajar mampu dia. Tapi terus berproses belajar. Kemudian amal nyawa itu berarti bukan hanya hati. Nyawanya pun ikut beramal. Diterangkan. Setelah itu kalau sampai ke makrifat, bukan lagi ruku sujud, bukan hanya puasa lapar dahaga, bukan lagi soal beramalnya mata, telinga, hidung, kaki, tapi rahasia rasa batin hidup bersama Allah. Tidaklah lagi dia merasa bahwa dia beramal. Tetapi jangan gara-gara ini tinggal syariat. Jadilah ilmunya ilmu eling. Apa boleh? Eling. Bukan ilmu itu salah, Pak. Kalau saya ditanya, pada hakikat ilmu itu bagus. Ingat kepada Allah. Tapi kalau meninggalkan syariat, aku gak perlu sholat cukup. Ingat aja, aku tak perlu puasa. Saya yakin kita bahwa Allah tahu kita susah, tak perlu puasa dan lapar. Menahan hawa nafsu itu bukan mesti tak makan, tak minum. Ingat aja. Kenapa demikian? Karena para nabi pun berpuasa. Nabi Muhammad dijamin surga, paling ma'rifat, paling tinggi ilmu, dijamin surga. Tapi Rasulullah SAW tetap berpuasa, tetap ruku sujud, kadang-kadang bengkak waktu sholat, mengerjakan syariat. Padahal jamin surga. Jadi salah sekali bila ada orang mengerjakan syariat tanpa hakikat, salah juga bila hakikat tanpa syariat. Kenapa salah? Syariat saja tanpa hakikat itu amalannya batal. Amalnya hampa. Ruku sujud tapi kepada Tuhan tak ada hakikat. Hampa amal kosong. Kalau hakikat saja tak ada syariatnya, ruku sujud tak ada, tahiyatnya tak ada, umpama kok sholat contohnya, cukup ingat aja. Itu amalnya batal. Kalau tak ada dua-duanya, udahlah batal, hampa pula. Kita tak ingin seperti itu. Makanya ikuti jalur-jalur amal. Mana tahu tak mengaji kita nanti pokok dah pernah ditelusuri ilmu itu, Pak. Jalan syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Inilah jalan orang-orang yang dipilih Allah, para arif billah itu. Kenapa mereka sudah sampai menuju sana? Walaupun awak tak tinggi ilmu, tak, tidak banyak amal juga, tidak banyak Alkitab, orang tahu ilmu itu, paham waktu nak pulang roh. Sebab kenapa? Sebab jalur yang kita lewati ini bukan jalur untuk Jalinsum, jalan lintas Sumatera. Ini kita lewati jalan zahir batin dari alam dunia sampai akhirat nanti. Bukan sini-sini aja. Kalau demikian, diri kita ini dalam ilmu kaji diri ada dua.
Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Kalau kita tak kenal ini Pak, bagaimana pula menghadap Allah? Orang enak cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di masjid. Kalau ada pun menipu tanda aku tadi, pasti orang meninggal. Kalau salam begitu, ya. Kalau salam begini, malam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah itu latihan kami dulu waktu step samping. Waktu itu terkenal sudah MZ Pak. Maka seluruh guru itu nyuruh kami vokal sudah MZ. Capek melatihnya. Kalau suara masing-masing kan mau dilatih tuh dikirim sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu bapak pemirsa Indosiar yang dirahmati Allah. Ini lalu. Hakikat puasa adalah membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri. Tapi hajab awak, bukan suara awak. Memang itulah latih. Nama berlatih menjadi terdace. Waktu itu ya Pak, itu anak-anak tuh. Jadi eloklah kita buat suara awak masing-masing. Ada. Itu diumumkanlah seperti itu. Telah berpulang ke rahmatullah. Siapa bilang dia pulang ke rahmatullah? Tapi itu doa, tak apa-apa. Jangan kita dia pulang ke rahmat Allah itu. Tak baik pun orang lama hidup dunia ini. Tak pernah aja sholat, dibilang juga telah berpulang ke rahmatullah. Baik pun dia telah berpulang ke rahmatullah. Tak ada jelek kalau naik daun. Tak baik pun rahmatullah juga. Buruk pun rahmat Allah juga. Kenapa dipinta rahmat? Nah, ini uniknya Pak. Sekian banyak doa-doa yang kita bacakan itu. Uniknya, yang paling indah doa itu biasanya berisi tentang pertama pengampunan terhadap dosa-dosa. Yang kedua adalah tentang rahmat kasih sayang Allah. Coba bicara. Kalau demikian adanya, di mana uniknya doa ibu bapak? Sehingga dalam kenduri, dalam acara sholat, acara pertemuan, itu selalu dibaca doa ibu bapak tak tinggal. Rupanya kalau diperiksa doa ibu bapak itu melingkupi yang tadi. Ada doa pengampunan, ada doa tentang rahmat kasih sayang. Coba lihat. Doa itu tidak pernah berhenti diwariskan selama kita ada keturunan. Mana contoh? Dulu ayah kita atau kakek kita mendoakan untuk kakek-kakek kita dulu. Itu juga doanya. Lalu kakek itu punya anak, ayah kita. Ayah kita pun baca doa itu untuk kakek-kakeknya. Untuk diri dia dan untuk ayahnya. Lalu sampailah ke kita sekarang. Kita pun mendoakan untuk kita, untuk ayah atau kakek-kakek-kakek lagi. Tak apa nama itu. Ibu-ibu lah bukan tahu nyebut itu. Bapak, atas kita ayah. Atas saya, kakek atas kakek. Uyut 3 baru atas uyut. Apa bisa bilang? Uyut, oyot, onyot. Tahu saya namanya itu Pak. Atas itu apa? Apa keturunan baru ya? Kabar katanya 7 keturunan. Mana lagi? Namanya kita tak tahu. Tidak turun ke bawah. Kakek, onyang tadi. Atau kemudian atau kakek ke bawah. Ayah ke kita. Anak baru 4 ke bawah anak. Cucu udah 5. Bisa diurut lagi. 2 cucu. 6. 2 cucu. Ada cucu. Cecep. Tak boleh dengar Pak. Tak apa namanya itu. Itulah. Doa itu tetap kita panjatkan. Kenapa isinya lengkapnya ampunan dosa dan tentang kasih sayang. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Itu pengampun coba. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Berarti doa itu isinya ampun kan?
dosa dan kasih sayang. Di dalam surah Al-Fatihah pertama unik itu. Begitu banyak Asmaul Husna, nama yang paling banyak di Quran itu Ismu Zat, nama zat Allah. Allah paling banyak. Selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Fatihah ada beberapa Asmaul Husna. Di antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi sebelum itu Allah. Bismillah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan Pak, 3 nama sekaligus dapat. Allah, Rahman, Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah juga. Lillah itu. Iya juga itu. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, pengasih penyayang. Itu juga Maliki Yaumiddin. Malik. Siapa Malik itu, Pak? Dia juga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kami minta tolong. Kepadamu itu siapa? Allah juga. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa bilang jalan yang lurus itu? Allah juga. Tulisnya itu isinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang kau sesatkan. Siapa yang bisa beri nikmat? Siapa yang bisa menyesatkan? Allah. Itulah hebatnya, Pak. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, sampai pada saat kita duduk antara 2 sujud, doa tadi masih pakai lagi. Rabbil firli warhamni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku. Itulah makanya berdoa. Waktu kita selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat juga yang kita minta. Saat nanti kita mati, Pak. Mati tak ada dunia, kita tak bisa minta yang 2 perkara lagi. Minta ampunkan dosa, minta kasih sayang Allah. Tak dapat, tapi orang tetap mendoakan yang 2 perkara. Allahumma ighfir laha warhamha. Ya Allah, ampunkanlah dia, sayangilah dia. Perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, sayang dia. Itulah hebatnya nilai. Nah, begitulah perintah syariat saya mendoakan. Tapi alangkah indahnya bila berbaur dengan thariqat sepenuh hati. Karena tak hanya bibir yang berbicara, tapi hati juga dapat merasa. Jadi yakin dengan doa itu, bukan hanya mulut panjang doa, tapi kita kemana-mana pikirnya. Tidak berbahasa Arab doa terkadang, tapi kesungguhan dia dalam setiap rintihan bacaan doa itu, dia sampai ke hati, sungguh-sungguh minta kepada Allah. Walaupun istighfar dia baca itu bukan hanya sekedar tulisan bacaan, tapi istighfar aku minta ampun kepada Allah, sungguh-sungguh dia minta ampun. Pada saat sujud dia muji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbisik di bumi, tapi seakan kedengar sampai ke langit. Kenapa? Di dalam. Sampai kemana? Sampai marifat. Sampai rasa batin, walaupun tak bersuara. Kan itu kita. Tapi di dalam kesungguhan dia nilai yang jadi nilai. Apalagi rasa batin yang hidup selalu. Ingat pengajuan tentang kedukaan dia, kebahagiaan dia tentang masalah kehidupan ini. Itu semua diadil oleh Allah SWT. Situlah orang-orang sampai dekat batin. Tak lagi sekedar urut yang kelima. Melatih itulah kita supaya sampai ke makrifat kita ini. Itu amalnya. Jadi kita lihat satu contoh ringan ya Pak. Puasa dulu Pak, contoh. Supaya mudah memahami. Puasa Ramadan itu mana syariatnya? Jadi sampai tadi Pak. Sahurlah kita, berbukalah, menahan laparlah, menahan hawa nafsu. Nah itu kan syariatnya itu Pak. Tadi kita bilang bukan meremehkan puasa syariat nih, itu tetap dihukum. Kalau kita berbatas dengan puasa itu saja, maka hewan-hewan makhluk Allah yang lain pun banyak bisa. Ya, kalau kita cuma duduk di
batas syariat kita. Karena itu aman tubuh. Tak makan, karena aku puasa, fakir, kurus, laban, aku gitu. Orang memang puasa ke syariat. Kalau makin puasa makin gemuk, takut pula kita. Kenapa takut? Boleh jadi dia itu sahurnya sampai 2 kilo. Waktu berbuka 2,5 kilo. Mana mau turun-turun? Jadi kekurusan itu bukan masalah berkaitan dengan ibadah atau tidak. Gemuk penawan bukan masalah ibadah atau tidak. Tetapi kesungguhan kita itu untuk puasanya bukan hanya lagi soal badan, tapi kita puasa soal hati. Nah, kita kasih contoh ringan supaya Bapak mana syariat puasa Pak Ustaz. Tapi kaji ini bukan untuk mengklaim orang. Kalau dia puasa itu kebanyakan orang. Kenapa kita sahur sama, makan serupa, nanti kita biasalah kebanyakannya. Memang betul di hadis itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh iman ikhlas karena Allah, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Aku diangkat juga iman Islam. Siapa puasa, kalau mau dengan penuh iman Islam, bukan dengan penuh kekenyangan. Itu. Coba lihat hadis yang kedua. Man shoma ramadhana. Nah, berapa banyak kam min shaimin. Kam min shaimin laisa lahu min shaumi al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa kata Rasulullah. Dia tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan sekedar lapar dan dahaga. Kalau lapar dan dahaga ini banyak orang nih, Pak. Tapi Nabi katakan mereka puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Orang-orang Melayu bilang apa tuh? Roti betala. Roti lah kau puasa, roti betala, pahala tak ada. Roti kau puasa kata dia. Roti betala, pahala tak ada. Roti lapar, roti buka, roti makan tak minum dulu. Tapi tak ada pahalanya. Capeklah dia. Kenapa itu? Karena dia tidak memasuki wilayah perikot. Yang Imam Ghazali bilang puasa yang tadi itu puasa awam. Puasa awam itu tak makan, tak minum. Itu biasalah bersahur dia, berbuka dia lebih banyak buka di awal lagi. Kalau nak nunggu buka tu terletak sajalah pula di muka tu. Kemudian lagi tengok juga jam di padangnya air, tengok juga jam, tengok juga mendikai itu. Usahanya dia lah asal pung. Bau tum. Sedap betul hari ini kata dia. Udah buka Pak, udah itu tadi. Itu yang menutup pintu kekuatan. Dah pun minum dia. Isu itu juga lagi lapar Pak. Malas sekali kerja. Tunggu juga lagi makanan. Mau makan aja tuh punya masalah badan tadi. Begitu bunyi. Apa tu? Serine. Begitu serine itu belakang dia pun minum. Dibilang orang, minum Pak. Tidak buka tuh serine pun. Itu ambulan lewat orang sakit Pak. Awam aja. Orang yang awam ini tadi dia memang tak makan tak minum, cuma ada kesalahan. Gimana? Dia tidak menjaga anggota tubuh dari dosa-dosa selama puasa. Jadi paham Ibu? Apa? Mana dia? Puasa itu kan ada bulannya, bulan yang ke-9. Itu di Ramadan penutup kita buka Pak. Saya bukan cerita puasa nih, cerita beri contoh tentang amal 4 tadi, syariat, tariqat, hakikat. Marifat itu syariatnya puasa badan. Di puasa aja contohnya, kiaskanlah pada yang lain. Kemudian puasa itu puasa bulan ke-9, bukan sembarang buat. Kata orang ahli sufi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, dokat lagi nih puasa. Ini Jumadil Akhir, Rajab. Bulan berapa? Dekat lagi. Rajab, Sya'ban, Ramadan, dekat lagi ya puasa ya. Bulan ke-9 Pak. Orang tasawuf memaknai kenapa bulan 9? Sebab orang jawab, tak usah ditanya tidak begitu-begitu. Tapi mereka mungkin itu sembarang-sembarang. Itulah bijaknya para
Orang sufi dapat memahami itu. Apa bulan ke-9? Ada 9 lubang diri kita. Kalau tak percaya hitung. 7 di kepala, 1 di depan, 1 di belakang. 2 lagi itu di bawah, 7-nya di atas. Kalau tidak ada di bawah, di atas nih, cobalah periksa. Ada tercecer kembali. 7. Kalau pandai menjaga 7, terbukalah pintu surga. Surga ada masuk. Kalau tak pandai menjaga pintu yang 7, 9 sama di bawah, tengah mobil neraka. Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf Pak, kalau tadi kurang, maaf ya. Mungkin ada kita ngacat di dalam. Begitu takdir Allah. Nah, normalnya 7. Di bawah ada lagi pintu 2. Jangan berbisik-bisik. Itu ada ibu-ibu tak paham dia. Itu bilang ada pula pintu di bawah. Pintu apa kalau ini? Untung ibu wirid kepada yang ketuanya. Bilang, kata dia. Nanti juga mau bapak tak maaf, tapi itu pintu berak puasa. Ustaz, itu mukanya itu apa? Sebenarnya bukan dia tak paham, Pak. Dia coba untuk mencarikan suasana yang serius sekali. Ada bapak dia yang kawan dia itu tak mendonggar. Pintu mana kata dia? Pintu muka, pintu muka kata Ustaz, saya bilang itulah keran. Pintu belakang, itulah knalpot. Nah, udah paham dia Pak. Itulah. Ya, anda jaga. Jadi orang yang awam tadi, Bapak Ibu rahimahumullah, memang dia puasa, mulut tidak makan nasi, makan buah-buahan, makan yang mengenyangkan, tapi mulutnya pula makan bangkai. Apa makan dia? Riba, umpat, fitnah di bulan Ramadan. Itu makan bangkai orang itu menghina, memfitnah, mengibah. Tak sengaja kata dia, nampak pergi belanja. Tadi dia dijaga tak makan tak minum. Pas sudah jam 5 pergi belanja, beli bukaan. Siapa mau? Saya tengok itu. Kenapa? Nanti 5 hari puasa mati kaya aja pula dibeli. Tak ada yang lain. Itulah makan bangkai. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya habis terbakar. Kenapa? Tadinya Pak. Di dalam tadi. Di zahir bisa tak makan, tak minum, tapi makan bangkai. Itu baru mulut. Nah, itulah misalnya. Kalau awak pintar, pandai tak begitu. Kalau dia tak ada pembukaan, kita boleh mendikai dia. Dengan dimakannya pula semangka tadi, maka seluruh keluarga dia yang berpuasa, kita yang berpahala. Enaknya berbagi. Berapa orang yang makan bersedekah itu, kita dapat pahalanya, pahala puasa. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa itu. Itulah hebatnya nikmat dari Allah Ta'ala kepada kita. Nah itulah Pak. Kalau demikian, masuklah kita wilayah puasa yang namanya puasa khawas. Tak hanya tak makan tak minum, tapi dia jaga anggota tubuh yang 9 tadi. Singkatnya, lumayanlah kita masuk puasa khawasnya. Kenapa lumayan? 50-50. Mulut baca Quran tidak, ngomongin orang pun tidak. Skor masih kosong-kosong, tapi masih dikasih pahala. Gimana pahalanya? May yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kalau tak bisa, liyasmut, diam. Daripada ngomong tak baik, diam. Diam pada berpahala. Nah ini pula uniknya. Ya, telinga mendengar Quran tidak, mendengar ceramah tidak, mendengar gosip show tidak juga. Masih kosong Pak, lumayan puas itu. Lain kali ini kita sampai awak baca Quran tidak dia. Nah, tidur lumayan lah tidur. Jangan lewat waktu sholat itu. Tidur ya sholat tidak puasa. Itu puasa kucing dan ular. Kucing begitu pernah saya tes kucing dulu. Kami makan sahur ini kucing itu. Nanti sama sama kita tuh sahur dia bisa. Tiba-tiba di saat subuh kami sholat dia tidur lagi, tak sholat. Ada orang macam itu Pak. Nah, puasa kucing lagi. Saat zuhur datang atau duha, kita sholat duha, kucing tak sholat duha. Kita baca Quran sebentar lepas subuh, kucing tak baca Quran.
Kemudian sampailah zuhur, kucing itu pun mengeong mengikuti kita ke dapur, karena kucing itu menyangka insting dia bahwa kita mau makan. Rupanya ambil wudhu, ngeong tak berdaya, dia pergi di kamar. Saat zuhur selesai kita tidur, kucing itu pun ikut kita di kamar. Kucing jinak, kucing rumahan. Setelah itu waktu asar datang, kita ke dapur lagi. Kucing itu ikut lagi, dia sangka ada makanan. Dipandang-pandangnya mampu itu melesek-lesek itu Pak. Dekat-dekatnya ekornya kan kita, rupanya tak ada. Udah, sampai asar. Kita serahkan sebentar masak-masak, ibu kuah apa sebagainya. Kucing itu tengoknya, tak ada makanan. Orang tak ada. Pas nanti berbuka, azan berkumandang maghrib, kita berbuka, kucing pun berbuka. Apa kucing sholat maghrib? Ada nggak orang puasa itu Pak? Dan kita udah bilang, bubuk kucing, apa kawan jangan. Tapi pula sifat dia tadi tidak. Tapi lumayan kucing. Tak makan, tak minum, bisa tahannya Pak. Adalah satu kali lewat kucing betina. Kucing betina putih, ekornya panjang, matanya biru. Tak berselewah kucing jantan itu. Tengoknya nyong diam aja dia. Berarti tak makan, tak minum, nahan nafsu, sekedar tak berhubungan. Kucing pun pandai. Sebab itu masuk dalam pele kedua rumah, bahwa dia menjaga ini khawas, tak makan, tak minum tuh, mata, mulut, hidung, dijaga.